Ya, doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, anak-anak udah siap untuk belajar? Alhamdulillah anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Coba diperiksa dulu kerapian pakaiannya, apakah sudah tertib dan rapi. Coba dicek lagi alat belajarnya, apakah sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya? Baik, kita isi daftar hadir dulu ya. Namanya tolong dibilang hadir ya anak-anak ya. Baik, Ahmad Rizky Trias Mukul. Hadir, Bu. Angga Saputra. Hadir, Bu. Beni Ardiansa. Hadir, Bu. Oke, baik anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita akan literasi ayat-ayat Al-Quran dulu ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari kali ini, maka literasi kita adalah mengenai Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Nah, baik anak-anak, kita akan membaca Al-Quran. Kita mulai dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sesudah ibu ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya dimohon berdiri ya. Kali ini lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh teman kita yaitu Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, pembelajaran kita minggu yang lalu apa? Mengenai apa sebelumnya? Iya, bagus. Puasa ya. Mengenai puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, anak-anak, puasa wajib itu harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Sementara puasa sunnah itu apabila tidak kita lakukan, kita sangat rugi sekali ya. Karena pahalanya banyak juga ya anak-anak ya. Nah, kali ini pembelajaran kita adalah mengenai makanan halal dan coba kalian perhatikan tayangan berikut. Di antara kalian siapa ini yang bisa baca? Ya, Bu. Iya, silakan Angga. Sekarang ini berbagai jenis makanan dan minuman dapat kita temui dengan mudah di pasaran.
Dari yang manis hingga yang masam semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk yang menarik. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan atau minuman memegang peranan penting dalam pemasaran produk, baik produk siap saji maupun dalam kemasan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa manusia memakan dengan mata bukan dengan mulut. Namun bagi umat muslim ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekadar rasa dan penampilan, yaitu status halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Iya, bagus sekali ya Angga ya. Ternyata Angga bisa Nah sekarang Ibu mau nanya nih, kalian tahu tidak apa itu makanan halal? Iya, silakan Indra. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Iya, bagus sekali. Berarti makanan halal itu adalah semua jenis makanan yang boleh kita makan, tetapi ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya adalah ketentuan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi ya. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan yang halal? Contoh makanan halal. Contohnya dulu. Ya, silakan Ahmad. Daging unta, bagus. Sapi, bagus. Daging ayam, itu sering kita konsumsi ya. Daging kerbau, oke. Daging kambing, sapi, ikan, ya. Telur, oke. Beras, biji-bijian, semua jenis buah-buahan, kacang-kacangan. Oke, nanti kita akan pelajari seperti apa saja jenis-jenis makanan yang halal. Nah, anak-anak, oke, baik. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita ya. Nah, sekarang coba kalian renungkan. Dengan mencermati pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal, sehingga kita memiliki pedoman yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana makanan dan minuman yang boleh kita makan ya. Nah, ini coba siapa yang baca nih, yang bisa baca nih? Ya, silakan. Kartini, ya silakan Kartini. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan baik berupa Binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil atau fatwa ulama yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Iya, terima kasih Kartini, bagus sekali. Anak-anak, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mengharamkannya. Ada ayat yang mengharamkan sesuatu? Ada. Nanti akan kita pelajari. Ada hadis Nabi yang mengharamkan sesuatu? Ada. Nanti akan kita pelajari. Nah, kalau tidak ada dalil atau ketentuan Al-Quran atau hadis tentang makanan tersebut haram dimakan, berarti dia masih boleh dimakan. Paham ya? Nah, selanjutnya ini dalil Al-Qurannya tentang makanan dan minuman halal. Ada di surat Al-Maidah ayat 88. Nah, dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Ini, lihat artinya ini. Siapa yang bisa baca? Silakan Khairotun. Dibaca dulu artinya. Silakan baca artinya Khairotun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Iya, bagus Khairotun. Nah, perhatikan artinya anak-anak. Makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Allah memberikan kita banyak rezeki. Iya, itu boleh dimakan sebagai rezeki yang halal. Ini ketentuannya nih. Yang pertama, makanan tersebut halal. Yang kedua, makanan tersebut baik. Halal lagi baik. Halalan thayyiba. Apa anak-anak? Halalan thayyiba.
minimarket untuk diberikan kepada neneknya yang sedang sakit. Mereka memang hidup dengan sangat berkekurangan. Bagaimana pendapatmu? Apakah roti yang diberikan kepada neneknya itu halal atau Hilangkan rasa laparnya, dia mencuri sebungkus roti di minimarket. Kira-kira itu halal atau haram ya? Kita lihat masalah berikutnya. Masalah kedua mungkin bisa dibaca oleh Ananda Mita. Silakan Mita. Beras adalah salah satu makanan pokok yang harus dikonsumsi masyarakat Indonesia. Beras adalah makanan yang halal. Di Indonesia marak sekali pabrik yang memproduksi arak yang terbuat dari beras. Bagaimana pendapatmu mengenai fenomena tersebut? Iya, terima kasih Mita. Beras itu halal dimakan? Setiap hari ada yang makan beras yang sudah diolah menjadi nasi? Selalu ya. Beras itu halal. Tapi dia kemudian diolah. Diolahnya jadi minuman. Dikasih ragi jadi minuman yang seperti gambar ini. Kemudian nama minuman ini adalah arak beras. Setelah diolah seperti itu, kira-kira dia masih halal atau tidak ya? Nah, coba kita lihat. Ini udah berapa masalah kita, Nak? Sudah 2 masalah. Kita lihat masalah yang ketiga yang akan dibaca oleh Ananda Ferdi. Silakan Ananda. Iya, masalah 4 silakan dibaca oleh Ananda Putra. Di Indonesia makanan olahan diberi label halal, namun pada suatu daerah ada makanan olahan dari daging babi yang tertera label halal. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Menurut pendapatmu bagaimanakah cara memperoleh label halal untuk makanan olahan di Indonesia? Di daerah kita saja banyak juga kan yang beragama lain kan? Nah, jadi di negara kita ini makanan olahan, maksudnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, itu ada logo halalnya. Nah, tapi ada pada suatu daerah, makanannya olahan daging babi, tapi ada logo halalnya. Ini halalnya pakai huruf hijaiyah ya. Maksudnya logonya untuk halalnya untuk umat muslim, bukan halal untuk umat agama lain gitu ya. Nah, menurut kamu ini halal beneran atau halal palsu ini? Nah, jadi nanti kita diskusikan ya, apakah halalnya benar-benar halal? Terus bagaimana ya sebenarnya cara untuk memperoleh sertifikat atau label halal itu di dalam produk kita? Nanti kita lihat. Kita lanjutkan ke masalah yang kelima. Nah, mengenai masalah 5 ini coba Ibu minta bantu dibaca oleh Ananda Halim. Silakan Ananda Halim. Kamu sedang melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang minoritas masyarakat muslimnya. Pada saat makan siang, kamu memasuki sebuah rumah makan yang menyediakan makanan untuk makan siang. Terhidang beragam lauk pauk seperti ayam goreng, dendeng balado, dan lain-lain. Namun kamu ragu apakah hewan tersebut disembelih dengan nama Allah atau tidak. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Oke, bagus Halim, terima kasih. Anak-anak, hewan-hewan seperti ayam, kambing, kerbau, sapi, itu ada ketentuan atau caranya agar kita bisa memakan dagingnya. Hewan tersebut harus disembelih, tapi tidak boleh sembarangan menyembelihnya. Harus dengan menyebut nama Allah. Jika kalian ke suatu daerah yang minoritas masyarakat muslimnya, yang mana saja minoritas di Indonesia? Yang sedikit orang Islamnya? Bali, bagus, Bali. Apa lagi? Manado, oke, boleh. Papua ya, Irian Jaya sana ya, Papua sana ya. Medan, iya bagus. Orang Islamnya itu minoritas, artinya sedikit. Kalau kita di sini mayoritas Islam ya, minoritas malah yang selain agama Islam. Nah, suatu ketika kalian melakukan perjalanan ke sana, ini udah jam makan siang, kalian masuk ke sebuah restoran, hidangan sudah tersedia, ada hidangan dendeng balado, walaupun dari Sumatera Barat ternyata bisa sampai Papua juga ya. Ayam goreng, sepertinya sangat menggiurkan. Nah, tapi kalian ragu di dalam hati kalian. Orang ini kira-kira menyembelihnya pakai nama Tuhan, nama Allah tidak ya? Nah, gimana itu nanti kalian diskusikan ya. Baik anak-anak, silakan duduk berkelompok, kita susun mejanya dengan baik ya.
dalam LKPD ini nanti tolong didiskusikan ya mengenai paparan masalah tadi ya. Sayur-sayur apa lagi kira-kira? Daging-dagingan ya. Yang di laut apa aja kira-kira? Apa aja contoh? Ikan. Semua yang di laut boleh dimakan. Kecuali yang bertaring. Apa aja itu yang tidak selain itu apa aja? Udang boleh nggak udang? Timun laut boleh nggak? Boleh. Timun laut boleh. Kemudian apa lagi? Kerang-kerang boleh dimakan? Pintar. Jadi coba tuliskan. Jadi kalau di sana nggak ada seafoodnya, di sini ada sekalian. Ini halal atau haram? Haram ya. Kenapa haram? Karena dia mencuri, Bu. Karena roti tersebut Didapatkan dengan iya bagus didapatkan dengan cara mencuri. Mencuri itu perbuatan mulia atau perbuatan buruk? Buruk. Seharusnya kalau itu buruk berarti ya tidak harus dilakukan ya. Sebaiknya apa yang dia lakukan supaya dia juga memperoleh apa yang dia inginkan? Bekerja. Oke, bekerja bisa agar bisa dapat uang ya. Tapi kan dia masih anak-anak. Kalau nggak tuh dia gimana tadi? Dia bisa meminta secara baik-baik. Nah, coba kalian tuliskan di dalam LKPD kalian. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah selesai kerja kelompok diskusinya? Apakah semua pertanyaan yang ada di LKPD sudah kalian jawab? Alhamdulillah ya anak-anak ya. Berarti kali ini kalian akan mencoba untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk dapat maju ke depan. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Sudah ya, Ibu persilakan kepada anak-anak. Melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 8. Simpulkan kriteria makanan dikatakan halal. 1. Halal dari segi wujudnya dan zatnya. 2. Halal dari segi mendapatkannya. 3. Halal dari segi pengolahannya. Kami akan melanjutkan pembahasan berikutnya. 5. Bacalah teks berikut dengan sesama. Di Indonesia, makanan olahan diberi label halal. Namun, pada suatu daerah ada makanan olahan dari daging babi yang tertera label halal. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Menurut pendapatmu, bagaimana cara memperoleh label halal untuk makanan olahan Indonesia? 1. Melakukan permohonan sertifikat halal. 2. Memeriksa kelengkapan dokumen. 3. Menetapkan lembaga pemeriksa halal. 4. Memeriksa dan menguji kehalalan produk. 5. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. 6. Menerbitkan sertifikat halal. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. 2. Thayyiban artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin sepanjang pemaparan dari teman-teman tadi, dari teman yang tampil tadi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya, silakan Rotul. Apa saja contoh minuman mudarat? Iya, oke. Nah, temannya bertanya nih, apa saja contoh minuman yang mudarat? Apa saja ya yang mendatangkan mudarat atau tidak mendatangkan manfaat bagi tubuh kita? Contoh minumannya seperti apa? Siapa yang mau jawab? Iya, silakan kita. Contohnya arak, Apa lagi? Tua, iya. Bir, iya. Nah, itu jawaban dari kelompok ini. Mereka mengatakan bahwa yang mudarat itu seperti arak, tua, dan bir. Kira-kira kenapa mendatangkan mudarat? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan kita. karena memabukkan Karena memabukkan dan tidak menyehatkan bagi tubuh. tidak menyehatkan bagi tubuh. Nah, bagaimana Rotul? Bagaimana jawaban dari pertanyaannya? Puas. Iya, puas ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Bagaimana anak-anak semua? Sudah selesai belajarnya ya? Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi apa saja yang bisa kita simpulkan? Coba siapa yang bisa? Yang pertama pengertiannya dulu, makanan halal. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang dihalalkan sesuai ketentuan syariat. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Apa saja kriteria makanan yang halal? Siapa yang bisa? Apa saja kriteria makanan yang halal? 1. Halal dari segi Mendapatkannya.
Wujudnya dulu. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. Bagus. 3. Halal dari segi pengolahannya. Bagus. Jenis makanan yang halal apa saja? Buah-buahan. Iya, yang pertama yang disebut halal oleh Allah. Yang kedua, coba dicek lagi yang disebut halal oleh Allah. Yang kedua, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga apa lagi? Tidak mendatangkan mudarat. Coba perhatikan ke depan. Ini dia kriteria makanan minuman halal. 1. Halal wujudnya. Babi wujudnya babi tidak halal karena disebut oleh Allah tidak halal dalam Al-Quran. Yang kedua, proses pengolahannya harus halal. Misalnya seperti sapi, ayam harus disembelih dengan nama Allah. 3. Halal cara mendapatkannya. Tidak boleh didapatkan dengan cara mencuri. Nah, apa saja jenis makanan halal? Yang pertama ini, semua rezeki yang diberikan Allah sesuai firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya apa? Makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi. Ini contohnya ada nih buah-buahan, biji-bijian, hewan sembelihan juga. Nah, ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian jadi tahu apa saja? Apa saja yang kalian ketahui dari pembelajaran kali ini? Makanan yang halal, minuman yang halal, kriteria makanan yang halal, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, sekarang kita mau latihan ya anak-anak. Ibu akan membagikan lembaran latihannya. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikumpulkan ke depan dan akan ibu lakukan penilaian ya. Ya, silakan dikumpulkan ya. Ibu nilai sebentar ya. Nah, baiklah anak-anak, ibu pikir cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang haram. Kalau kali ini kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal, kriteria makanan yang halal serta minuman yang halal. Minggu yang berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai makanan yang haram dan juga minuman yang haram. Nah, untuk itu penting sekali bagi kalian mulai melakukan membaca buku di rumah ya mengenai makanan